Hari itu, suasana kelas terasa ramai sejak pagi. Musik mengalun, dan murid-murid tampak semangat menyambut kedatangan guru baru. Tepuk tangan bergemuruh saat seorang pria masuk ke dalam kelas. Ia adalah Pak Peot Mat, guru baru yang akan mengajar mata pelajaran ekonomi. Namun, ekspresinya tidak sesuai dengan antusiasme kelas. Dengan nada ketus, ia meminta tepuk tangan dihentikan. Udah, stop, nggak usah tepuk tangan segala, nggak ada yang spesial, langsung ke materi aja, katanya tanpa basa-basi. Suasana kelas langsung canggung, tapi seorang murid menyela dan menyarankan agar Pak Peot memperkenalkan diri dulu. Ia menolak, tapi setelah didesak, akhirnya ia menyerah dan memperkenalkan diri. Walau dengan setengah hati, Pak Peot pun membuka sesi tanya-jawab untuk membangun kedekatan. Namun, pertanyaan yang muncul justru membuatnya kehilangan kesabaran. Iwan. Murid pertama bertanya kenapa Pak Peot yang sudah terlihat tua masih mengajar. Pak Peot tersinggung, mengaku usianya baru 20 tahun. Ia menyalahkan bajunya yang membuat dia tampak lebih tua. Lalu giliran Cantikat bertanya. Ia merasa pernah melihat wajah Pak Peot saat beli nasi goreng di pasar. Pak Peot berusaha membantah dan menjelaskan bahwa ia sebelumnya mengajar di Brazil. Tapi tuduhan makin banyak. Murid lain bilang melihat orang mirip dia di pangkalan ojek, pakai jaket hijau. Pak Peot makin jengkel dan langsung menghentikan sesi pertanyaan. Pelajaran pun dimulai. Ia menjelaskan definisi ekonomi dengan cukup serius. Namun saat menjelaskan soal kegiatan jual-beli, ia malah mengalihkan topik dengan menyebut dirinya ingin jualan keripik di kelas esok hari. Murid-murid tentu saja menanggapinya dengan tawa dan celetukan, mengira itu cuma candaan. Di tengah pelajaran, Pak Dot, guru lain, tiba-tiba datang ke kelas dan langsung menegur Pak Peot. Pak Dot curiga bahwa niat Pak Peot jualan keripik bukan bagian dari pengajaran, melainkan usaha sampingan. Pak Peot mencoba berdalih bahwa itu bagian dari metode praktik langsung dalam pelajaran ekonomi. Namun, akhirnya Pak Dot malah mengajak Pak Peot untuk sebatang dulu di belakang sekolah. Meski masih jam pelajaran, Pak Peot menyetujuinya. Ia menyerahkan kelas ke murid untuk menulis tugas, menunjuk salah satu siswa untuk mendikte, dan pamit dengan alasan meeting. Setelah itu muncul Pak Kona, guru bahasa Inggris baru yang juga sedang mulai hari pertamanya. Berbeda dengan Pak Peot, Pak Kona sangat disiplin dan hanya mau berbicara dalam bahasa Inggris. Ia memperkenalkan diri sebagai Kona Alexandra dan meminta murid bertanya dalam bahasa Inggris. Salah satu murid yang lebih fasih berbahasa Jawa daripada Inggris langsung gugup dan mengurungkan niat bertanya. Namun murid lain, Kina I, memberanikan diri dan mengajukan pertanyaan panjang dalam bahasa Inggris. Menanyakan alasan kepindahan Pak Kona ke sekolah itu. Pak Kona kagum, tapi juga tegas menyampaikan bahwa siapapun yang tidak bisa bertanya dalam bahasa Inggris harus lari keliling lapangan. Suasana kelas berubah drastis. Dari yang santai dan absurd bersama Pak Peot, kini menjadi penuh tekanan dan formalitas bersama Pak Kona. Sementara itu, di belakang sekolah, Pak Peot dan Pak Dot bersandar di dinding gudang, menikmati rokok dan kopi sambil mengobrol santai tentang enaknya dihormati murid, meski mereka sendiri merasa bingung kenapa bisa jadi guru. Cerita berakhir dalam ironi. Dua guru baru dengan gaya mengajar dan karakter bertolak belakang hadir bersamaan di satu hari. Pak Peot yang nyeleneh dan cuek, serta Pak Kona yang disiplin dan formal. Kedua guru ini memperlihatkan betapa beragamnya wajah pendidikan, dari yang terlalu santai hingga yang terlalu kaku. Di tengah itu, murid-murid hanya bisa mencoba bertahan dan menyesuaikan diri, sambil terus mencari logika di tengah kekacauan yang entah kenapa terasa akrab dan lucu.